Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'da. Jamaah syukur rahimahullah. Alhamdulillah kita dapat berada di tempat ini untuk menjalankan ketaatan dan dilanjutkan dengan majelis ilmu kurang lebih 30 menit. Kita majelis ilmunya membaca Masailul Ibad dan pesan dari Ali bin Abi Thalib. Pesan Ali bin Abi Thalib yang ke-10 yaitu wal mautu khairu adibin. Kematian itu adalah pendidik yang baik. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak biaya, tidak perlu banyak lagu, tetapi itu sebagai pendidik itu kematian. Ada hadis lain yang mengatakan kafah bil mauti mau'idho. Ada lafalnya kafah bil mauti wa'idho. Jadi ada beberapa riwayat yang intinya pesannya yaitu bahasanya kematian itu bisa menjadi nasihat. Lagi-lagi kalau kita manusia ini ya mungkin banyak input, banyak masukan pada kita. Apa itu masukan dari para ustaz, para guru kita, atau dari orang tua kita, atau siapa saja gitu. Yang sumbernya juga jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi juga mungkin kita kemudian mudah melupakan. Dan kemudian juga kita mudah untuk tidak mengingatnya lagi, apalagi mengamalkan. Kalau ingat saja tidak, apalagi mengamalkan. Mengamalkan artinya melaksanakan dalam praktek. Yang lalu, pertemuan yang lalu kita banyak ayat yang menyampaikan tentang orang itu mempersiapkan kematian. Ada yang menghindarkan kematian, gitu ya. Jadi tokoh komunis itu puluhan dokter spesialis yang menjaganya, tapi tetap maut menjemputnya juga, gitu ya. Jadi kisah sedikit tentang kehidupan yang di luar Islamnya. Jadi tetap didatangi malaikat maut. Yahudi itu dalam perjalanan kehidupannya juga dites dengan kematian. Disuruh untuk mengingat kematian, meyakini kematian. Memang dalam beberapa hal untuk mengendalikan perilaku manusia untuk yang menyimpang dari petunjuk Allah itu yaitu supaya ingat mati, termasuk Yahudi. Kemudian bagian akhir dari penjelasan kematian adalah
nasihat atau pendidik yang baik, yaitu perintah talqin. Talqin dipahami oleh masyarakat Islam itu ada dua, yaitu talqin qoblal maut dan talqin ba'dal maut. Jadi pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah talqin qoblal maut. Perintahnya ada di hadis Muslim, ya. Hadis Muslim. Ya. Hadis Muslim yang disampaikan mulai dari Abu Kamil Juhduri Fudail bin Husain dari Utsman bin Abi Syaibah. Keduanya dari Bashir. Abu Kamil berkata telah menceritakan pada kami Bashir bin Mufaddal, menceritakan pada kami Imarah bin Uzayyah, menceritakan pada kami Yahya bin Imarah, berkata, aku mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah. Laqinu mautakum, ini dalam syarahnya, syarah Muhammad Fuad Abdul Baqi memberikan penjelasan, zakiru man hadarul mautu, berilah peringatan siapa atau orang-orang yang telah didatangi kematian minkum di antara kalian bi kalimatit tauhid, dengan kalimat tauhid, bi an talaffadhu biha indahu, dan hendaknya melafalkan dengan kalimat tauhid itu bagi mayat, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Tentu ya, talqin itu bisa mengajari, bisa maknanya bisa mendikte, seperti Ustaz Abdul Hakim kemarin kan, bahasa Arab itu maknanya banyak sekali, atau muradifnya, padanan katanya banyak sekali, ya, termasuk ini laqinu ini, jadi juga artinya mendikte, juga mengajari, jadi menalkin, mengajari itu tidak bisa pakai laptop, artinya dituntun lah. Laqinu mautakum, hendaknya engkau tuntun, engkau ajak kematian engkau, jalan kematian engkau dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ini banyak ulama memang memahaminya, banyak ada yang berpendapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjang, ya, panjang. Padahal mereka para calon mayit itu mengalami kesulitan di dalam menghadapi kesulitan itu, tidak bisa berpanjang-panjang karena memang asli kalimatnya yaitu laqinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah pun juga diusahakan tidak putus. La ilaha illallah. Jadi adapun nafas dari
si orang yang jalan ajal itu macam-macam, ada yang lancar, ada yang tidak, jangan sampai dia putus. Tapi ini adalah upaya dari yang hidup, yang masih hidup. Ini maka dimasukkan di nasihat Ali itu antara lain juga ini upaya, salah satu upaya untuk bagaimana saudara kita atau kerabat kita akan tetap bisa di akhir hayatnya melafalkan la ilaha illallah. Mungkin semasa hidupnya juga sudah setiap saat sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kita contohnya aja, kita kalau sholat kita hanya sholat wajib ya, itu dari 17 rakaat itu berarti ada 5 sholat yang tasyahudnya 2. Ada 4 sholat tasyahudnya 2, 1 sholat tasyahudnya 1. Yaitu sholat subuh tasyahudnya 1. Sholat yang lainnya maghrib, isya, zuhur, asar semuanya tasyahud. Berarti kita itu bertasyahud juga di situ. Ada duduk tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu di sana kita mengucapkan. Ada 2 riwayat, yang satu mengucapkannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang satu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi lafalnya itu di dalam rukun qauli di dalam sholat itu selalu kita mengucapkan kalimat thayyibah dikemas di dalam tasyahud gitu. Itu setidaknya ada 9 kali. 9 kali untuk wajibnya, belum sunnahnya 9 kali. Jadi itu bagi kita yang muslim kemudian yang menjalankan ketaatan sholat 5 waktu. Belum nanti ditambah rawatibnya, ditambah itu. Belum lagi di wiridnya ada ya, yang kita usahakan hubungannya dengan talqin ini yaitu bahasanya hendaknya kerabat kita, orang tua kita atau saudara kita itu dapat mengakhiri kehidupannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, tentu mengenali kalau ini kita semua barangkali berpengalaman bukan menghadapi kematian, menunggu orang yang sedang nazak ya, sedang itu kita tidak usah panik, kita dekati dan kita bisikkan. Lakinu mautakum, kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Mereka itu artinya siapa saja ya, untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita sendiri yang mentalkin itu harus tenang gitu ya. Jadi nanti ya, dan kita ingat kisah bahwa ketika Abu Thalib, pamannya Nabi Abu Thalib itu jelang sakaratul maut, datanglah Nabi mendekat. Tapi di situ ternyata sudah ada Abu Jahal dan Abu Umayyah. Ada 2 orang yang menungguin situ. Kemudian Nabi datang untuk menuntun
Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sebelum itu ditanya dulu, bersediakah engkau wahai pamanku untuk masuk Islam? Kita tahu perjuangan Abu Thalib terhadap Islam itu kalau dibagikan pada kebaikan orang 70 kampung, 70 kampung, itu masih besar Abu Thalib. Itu satu hadis yang menyatakan gitu. Jadi kebaikan jasanya Abu Thalib itu kalau dibandingkan dengan amal orang 70 kampung, 70 desa gitu ya, itu masih banyak Abu Thalib. Entah demikian, Abu Thalib tidak menjawab apa yang ditanyakan Kanjeng Nabi. Jadi, maukah paman untuk masuk Islam? Yang jawab malah Abu Jahal. Paman yang mana yang kamu tanya itu? Yaitu paman Abu Thalib itu. Oh. Terus dia menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Nabi dengan wahai Abu Thalib, sukakah engkau mengikuti agama Abdul Muthalib? Dijawab oleh Abu Thalib, ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang jawabannya, ya. Ya artinya mengikuti jejak agama Abu Thalib. Meskipun tadi ditanya oleh Muhammad tentang bersediakah engkau masuk Islam, diam dia, tapi ditanya oleh Abu Jahal, sukakah engkau dengan agama Abdul Muthalib? Dijawab ya. Kemudian maka dari itu kemudian Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi itu kemudian memohonkan ampun kepada Abu Thalib. La astaghfirullah lahu anhu. Aku akan memohonkan ampun kepadanya, ya, kepada Abu Thalib, kepada Allah, ya. Memohonkan ampun kepada Allah. Kemudian turunlah surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113 belum saya kutip di sini, yang mengatakan maka lin nabiyyin walladzina amanu, tidaklah sekali-kali nabi maupun orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrik. Walau kanu ulil qurba, meskipun yang musyrik itu adalah kerabat dekat, ya, kerabat itu dekat, ya, jadi saudara dekat itu kerabat. Jadi, walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelahnya diketahui bahwa dia adalah penghuni neraka jahim. Jadi dengan turunnya ayat ini berarti semakin jelas bahwa Abu Thalib nanti tempatnya ada di neraka jahim. Meskipun perjuangannya begitu, bahkan pernah ada fragmen, ya, jadi dakwah Nabi itu dari sir, kemudian secara alaniyah, kemudian secara terang-terangan, ya, dari sir kemudian dengan alaniyah, bukan dengan jahir, gitu, ya, dengan alaniyah. Jadi secara terang-terangan. Nah, ketika terang-terangan itu ada reaksi dari tokoh-tokoh musyrik, kemudian yang didatangi adalah Abu Thalib.
suruh menyampaikan, itu ponakanmu itu suruh berhenti, itu mengacaukan suasana masyarakat di sini, karena berlawanan dengan ajaran musyrik. Maka setelahnya itu baik, nanti saya omongi dia. Setelahnya itu terus dibilang, kalau ini tadi ada protes dari para tokoh, bagaimana pendapatmu? Maka itu sebenarnya terkenal ungkapan Kanjeng Nabi, wahai paman, seandainya saja matahari engkau letakkan di tangan kananku, bulan engkau letakkan di tangan kiri, aku tidak berhenti berdakwah, sehingga aku hancur karena dia, atau aku diakhiri kehidupanku oleh Yang Maha Kuasa. Ini adalah perintah yang mengetahui kekehnya daripada kemenakan itu, kemudian menyampaikanlah kepada para tokoh itu bahasanya, baik, dia tidak mau, dia tetap akan berdakwah, dan dia juga akan tetap bersamaku, dan aku akan melindungi dia dari semua pengganggunya. Malah begitu tantangnya Abu Thalib. Entah demikian, meskipun pengalaman perjuangannya seperti itu, ditalkin juga tidak jalan dia, ya. Tapi diketahui bahwa dia adalah ikut agamanya Abdul Muthalib. Maka kemudian Nabi akan mendoakan, berjanji akan mendoakan. Jadi janji Nabi Muhammad ini persis sama janjinya Ibrahim ketika diusir oleh orang tuanya karena dia bertentangan dengan agama orang tuanya dan masyarakat sekitarnya. Tapi Ibrahim itu anak yang sopan, sehingga dia pergi diusir, tapi diusir dengan cara baik-baik. Maka kemudian, aku akan memintakan ampun kepada engkau. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang maha baik. Sa'astaghfirulaka inna rabbi awahun halim. Aku akan memintakan ampun. Jadi ketika diusir oleh orang tuanya, responnya baik, aku akan memintakan ampun engkau pada Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku adalah Dat yang maha santun, lagi maha mengetahui, lagi halim, lagi sopan sekali gitu. Jadi, kemudian karena ternyata akhirnya tidak berhasil, kembali lagi tidak berhasil dakwahnya, kemudian akhirnya ditegur bahwasanya meskipun engkau akan memintakan ampun sampai 70 kali, tidak akan diampuni. Jadi memang masalah mentalkin, masalah diampuninya seseorang itu kembali pada masing-masing pribadi. Kita orang lain, apa itu masih ada hubungan dengan kerabat atau tidak, itu adalah upaya dakwah saja untuk agar mereka bisa mengikuti seperti yang dijanjikan, maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga dia. Kemudian banyak ikhtiar, banyak upaya orang yang bagaimana supaya akhir hidupnya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka di masa hidupnya diisi dengan la ilaha illallah. Nah, itu kemudian dikembangkan oleh ajaran tasawuf. Ada yang setiap proses keluar masuknya nafas itu selalu dengan nama Allah, Asmaul Husna. Jadi di situ kemudian Allah mengingatkan bagi Nabi maupun kita semua bahwasanya dalam pelajarannya di dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta
walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menunjuki orang yang kau cintai. Maksudnya Abu Thalib. Khusus dua ayat ini untuk Nabi Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Bahasanya yang bisa menunjuki hanya Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itulah dia zat yang maha mengetahui siapa yang orang yang mau menerima petunjuk. Karena faktanya Allah telah memberikan petunjuk, Nabi sudah menyampaikan tabligh petunjuk, tapi terakhir itu yang menentukan mau diterima atau tidak, karena itu nanti mukallafnya adalah yang akan menentukan akhirnya mau atau tidak. Kalau fasilitas informasi, fasilitas ajakan, fasilitas petunjuk sebenarnya sudah disampaikan, tapi akhirnya mau atau tidak. Maka dari peristiwa ini, maka kita mengetahui bahwasanya dalam berdakwah itu kita tidak boleh kena putus asa. Jadi, kalau berhasil yaitu karena Allah, kalau gagal berarti karena kekurangan kita dalam menyampaikan. Jadi kita tidak bisa mengklaim, wah aku sudah gitu, data yang menyampaikan aku ini sudah 1000 lebih orang yang saya Islamkan. Jadi itu nanti jatuh pada riya dan jatuh pada kibir, ya. Pada ada peringatan yang lain, la yadkhul jannata man kana fi qalbin misqala dzarratin kibir. Jadi tidak akan masuk surga kalau ada orang hanya sebiji sawi pun yang dalam hatinya ada kibir. Ya, al-kibru yaitu batarul haq, yaitu yang dimaksudkan kibir di sini yaitu yang menolak kebenaran. Kita menunjukkan kebenaran pada siapa saja. Silahkan, ada hubungan dengan saudara, pertemanan, teman kantor dan lain sebagainya. Kita selalu disuruh tabligh. Diterima atau tidak itu bukan wilayah kita, diserahkan kepada Allah. Oleh karena itu, kalau berhasil kita tidak boleh sombong, kalau gagal kita tidak boleh putus asa, sehingga perjalanan dakwah itu akan menyebar. Dan dakwah itu bisa dilaksanakan melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah bil lisan. Bil lisan yaitu dengan pembicaraan, dengan talk, bukan talk show ya, talk dengan pembicaraan, dengan kalam. Yang kedua dakwah bil hal. Dakwah bil hal yaitu dakwah dengan akhlak. Kita berperilaku, kita bergaul, dan semuanya adalah kita tunjukkan kita betul-betul mencontoh Kanjeng Nabi, sehingga karena Kanjeng Nabi itu disegani oleh kawan maupun lawan. Jadi, insya Allah kalau kita mengamalkan itu, sekali lagi bahasanya mari kita selalu perbarui iman kita dengan kalimat tauhid. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaruilah imanmu. Secara formal memang kita tadi sudah saya katakan, kita dalam ibadah kita sudah didesain, sudah dikonstruksi seperti itu, dan kembali pada kita masing-masing. Syariatnya sudah ada, sudah jelas, kemudian tinggal kembali pada kita masing-masing. Oleh karena itu tidak keliru bahwasanya masing-masing kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya dengan materi talqin ini, kalimat thayyibah ini, nasihat ahli yang 10 sudah tersampaikan semua, insyaallah. Kesempatan yang akan datang nasihat Nabi, ya, nasihat Nabi. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.